Hey hey hey, ada yang masih ingat drama Korea yang berisi geng cowok-cowok ganteng dan kaya raya ini? Yes, Boys Over Flowers. This is my first K-drama ever ya. Jadi Boys Over Flowers ini tuh drama Korea pertama kali banget aku tonton sebelum aku merambah ke genre-genre drakor lainnya. Siapa nih yang dulu nonton? Coba komen di bawah ya. Yes, drama ini tuh pertama kali tayang pada tahun 2009 dan langsung meraih popularitas luar biasa baik di Korea maupun internasional. Wow, kisah ini diadaptasi dari manga Jepang yang berjudul Hana Yoridango. Adakah yang udah nonton manga ini? Jadi inti cerita dari Boys Over Flowers ini itu adalah perjuangan kisah cinta remaja klasik antara perempuan Kismin dengan laki-laki dari keluarga konglomerat. Dulu aku tuh nonton ini waktu masih SD ya, dan booming banget gitu. Beberapa kali bahkan ditayangkan ulang sampai aku beranjak SMP ya, dan aku tuh kayak gak bosen-bosen liatnya. Karena waktu itu tuh kayak drama belum se-booming sekarang ya. Dan dulu ketika nonton drama ini justru malah teringat dengan drama Tiongkok nih yang populer juga, yaitu Meteor Garden yang jauh lebih old nih ya, tayang tahun 2001. Dan ternyata kiblatnya juga sama nih, yakni diadaptasi dari Hana Yoridango. Waktu itu aku masih piyik banget ya guys, jadi ya cuma ikut-ikutan nonton aja, nggak terlalu memahami isi ceritanya. Inti ceritanya tentang kisah seorang gadis dari keluarga miskin bernama Sunshine yang masuk ke universitas yang dipenuhi anak-anak orang kaya. Kampus tersebut dikuasai oleh geng cowok-cowok kaya raya bernama FC ya, singkatan dari Flower 4 katanya. FC ini tuh geng yang arogan dan Sunshine adalah satu-satunya gadis yang berani menantang FC. Sejak itulah hidup Sunshine berubah karena kehadiran FC, dan Sunshine pun terlibat cinta segitiga dengan Hwa Zeli yang ia kagumi dan Do Ming Shi yang menyukai Sunshine. Aku baru tahu sih ternyata penulisannya Do Ming Shi atau gimana ya pelafalannya. Kalau di Indo sih dikenal dengan Do Ming Se, ya nggak sih? Tapi memang Meteor Garden ini tuh kala itu booming banget guys. Begitupun dengan stylenya Tomingse yang diikuti oleh banyak sekali anak muda zaman itu ya, termasuk vokalis Armada juga kalau masih ingat ya enggak? Oke, back to Boys Over Flowers ya. Drama ini tuh dibintangi oleh Ko Hye Sun sebagai Gem Jandi, ada Lee Min Ho sebagai Gu Junpyo, lalu ada Kim Bum sebagai So Ye Jong, ada Kim Hyun Jun sebagai Yoon Ji Woo, lalu ada Kim Jun sebagai Song Woo Bin. Nah, drama ini tuh bercerita tentang Gem Jandi, seorang gadis biasa yang mendapat beasiswa untuk bersekolah di sekolah elit, namanya adalah Shinhwa High School atau SMA Shinhwa. Sekolah ini terkenal dengan kelompok elitnya yang bernama F4 ya, yang terdiri dari 4 pria tampan dan kaya raya, yaitu Gu Junpyo sebagai pemimpin grup F4 ya, lalu ada Yoon Ji Woo, So Ye Jong, dan Song Woo Bin. Jadi awalnya tidak tertarik dengan F4 ya. Dan bahkan ia menentang para anggota F4 atas perilaku arogannya itu. Lalu hidupnya berubah drastis setelah ia melawan Gu Junpyo, sang pemimpin F4. Di sekolah barunya, Jandi segera menyadari betapa kejamnya bullying yang dilakukan oleh anggota F4 nih. Ia juga sebagai siswa sederhana mendapat objek bulian dari teman-teman sekolahnya nih. 겨우 이거야? 더해! 더해봐! 그만 도와줘. Namun sifat keras kepala dan keadilannya membuat Jandi berani melawan Gu Junpyo.
Alih-alih menghancurkannya, keberanian Jandi justru menarik perhatian Junpyo nih. 들어. 딱 한 번만 말할 거니까 진짜 잘 들어. 금잔디. Tapi hubungan mereka tidak berjalan mulus ya. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk perbedaan status sosial, persaingan cinta, dan konflik internal dalam F4. Di saat Junpyo mulai menyukai Jandi, Jandi juga terjebak dalam cinta segitiga dengan Yoon Ji-hoo nih. Anggota F4 yang tampan dan penyendiri, kalem banget gitu. Yoon Ji-hoo ini menurut aku seperti cowok-cowok kalem, lalu act of service banget, dan dia tuh selalu ada untuk Jandi di saat ia membutuhkan. Wow, kehadiran Yoon Ji-hoo ini membuat perasaan Jandi menjadi semakin rumit ya. Di tengah-tengah kebingungan hatinya, Jandi harus memilih antara dua pria yang sama-sama memiliki tempat istimewa di hatinya. Apakah Yoon Ji-hoo yang selalu ada buat dia atau Gu Junpyo ya? Selain kisah cinta yang rumit, Boys Over Flowers juga dipenuhi dengan berbagai konflik dan rintangan. Keluarga Gu Junpyo yang kaya dan berkuasa, yakni ibunya, galaknya minta ampun menentang hubungan Gu Junpyo dengan Kim Jandi. Bahkan Junpyo harus bertunangan dengan gadis lain demi menyelamatkan perusahaan keluarganya, yang tentunya gadis ini tuh merupakan perjodohan dari ibunya Gu Junpyo ya. 하나님께서는 저 이 결혼에 이의 있습니다. 최경영? 최경이 너 지금 뭐 하는 짓이야? Sementara itu, Jandi berjuang untuk tetap kuat dan setia kepada perasaannya nih, meski seringkali ia merasa putus asa. Jandi mendapat banyak kesulitan karena ulah ibunya Gu Junpyo. Bahkan orang-orang terdekatnya ikut menjadi korban. Maka dari itu, Jandi membuat kesepakatan dengan ibunya Gu Junpyo untuk menjauh dari Junpyo demi orang-orang terdekatnya. 나 이제 너 안 만날 거야. 뭐? 그럼 장난을 쳐도 그런 장난을 쳐. 장난 아니야. 마귀 할멈이 또 뭔 짓을 한 거야? 결심이 섰어. 나랑 다른 세계 사람이라는 거야. 자 생각나고 Setelah melewati berbagai konflik dan rintangan, Jandi dan Gu Junpyo akhirnya bersatu kembali ya setelah masing-masing sempat terpisah demi mengejar mimpinya. Begitulah endingnya ya, happy ending banget. Terdengar kisah cinta yang sangat klasik ya, drama percintaan yang terhalang status sosial. Dulu aku tuh ngefansnya justru sama Kim Yoon Jun dan Kim Bum ya, bukan sama Lee Min Ho. Mbak pangeran tampan ya gitu, sampai-sampai aku tuh koleksi pin yang isinya muka-muka mereka. Aduh, banyak banget aku beli di warung-warung gitu. Yes, drama Korea Boys Over Flowers ini tuh begitu melejit dan karir para aktornya mulai naik nih. Gimana ya kabar mereka saat ini? Yes, yang pertama yang pasti semua udah tahu lah ya, pasti yaitu Lee Min Ho. Siapa sih yang gak kenal aktor tampan satu ini? Setelah membintangi Boys Over Flowers, namanya semakin dikenal dan karirnya semakin bagus, serta banyak drama Korea yang dibintanginya juga booming banget gitu, gak kalah booming. Misalnya ada The Hairs, City Hunter, lalu yang akhir-akhir ini ada The King, Eternal Monarch ya, dan masih banyak lagi tentunya. Dan kabarnya sekarang Lee Min Ho ini udah berani go public ya, deket sama Kim Go-eun, aktris yang terkenal dengan drama Goblin dan Exuma nih. Oke, yang kedua adalah Kim Bum ya, aktor Korea yang dikenal tidak menua. Bahkan dari zaman Boys Over Flowers sampai sekarang makin baby face aja nih mukanya. Aduh, gemes banget. Tapi setelah ia membintangi Boys Over
of Flowers dikabarkan bahwa ia menderita penyakit keturunan. Ada yang bilang terkena penyakit osteoartritis ya, atau artritis degeneratif. Ini adalah kondisi di mana seluruh sendi-sendi dalam tubuh, terutama sendi jari tangan, lutut, pinggul, dan tulang punggung ini kayak terasa sakit, kaku, dan bengkak gitu lah. Ia juga sempat kurus banget ya, karena masih dalam proses penyembuhan waktu itu. Proses penyembuhan tersebut mengakibatkan Kim Bum harus vakum selama 4 tahun. Nah, setelah vakum, Kim Bum mulai aktif lagi main drama nih, dan Tale of the Ninth Tail ini adalah drama pertama setelah ia vakum selama 4 tahun ya. Walaupun vakum lama, kualitas aktingnya masih bagus banget ya. Terbukti memainkan peran sebagai Gumio nggak kalah stunning dengan lawan mainnya yakni Lee Dong Wook, ya gak sih? Setelah itu, Kim Bum membintangi beberapa drama ya yang bisa dibilang sukses juga nih, yakni ada Ghost Doctor, Love School, dan masih banyak lagi. Oke, yang ketiga adalah Go Ye Shun ya. Setelah bermain drama Boys Over Flowers, karirnya sebagai seorang aktris mulai meredup nih akibat skandal bongkar aib pasca perceraian dengan suaminya. Kala itu katanya sih alasan perceraiannya adalah karena alasan fisik Go Ye Shun gitu ya. Kurang lebih kalau di Indonesia seperti skandal bongkar aib pasangan Virus dan Galih Ginanjar gitu ya. Lama tak terlihat di layar kaca, saat ini kabarnya Go Ye Shun lebih aktif berkarya di balik layar nih. Dirinya semakin dikenal sebagai seorang sutradara, penulis naskah, penulis buku, hingga mendirikan pameran seni. Lalu yang keempat adalah Kim Hyun Jung yang berperan sebagai Yoon Ji Hoo. Sebelum membintangi Boys Over Flowers, ia tuh sudah menjadi leader grup musik yang bernama, aduh ini gimana ya bacanya, SS501. Gimana nih bacanya? Dan beberapa OST drama Boys Over Flowers ini tuh juga diambil dari grup mereka gitu. Nah, setelah membintangi Boys Over Flowers, karirnya ini sempat meredup juga nih karena dia tuh penuh kontroversi gitu. Ia tersandung skandal kekerasan terhadap kekasihnya dan ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Aduh. Nah, gara-gara skandal tersebut karirnya Kim Hyun Jung ini agak meredup ya gitu. Tapi kabarnya sekarang Kim Hyun Jung ini tuh sudah menikah dengan seorang perempuan yang bukan dari selebriti dan bahkan sudah memiliki anak gitu ya. Dan mereka terlihat seperti keluarga yang bahagia jauh dari kamera gitu. Kini Kim Hyun Jung dikabarkan menggeluti hobi barunya nih, yakni bertani. Dan ia juga masih menggeluti dunia musiknya. Terbukti di akun Instagramnya masih update konser-konser di beberapa negara ya. Nampaknya saat ini ia sudah menikmati hidup dengan keluarga kecilnya tanpa gosip dan kontroversi. Lalu yang terakhir ada Kim Jun ya. Sebelum main di Boys Over Flowers, Kim Jun ini juga sudah menjadi salah satu anggota grup musik juga nih yang bernama T-Max. Ia juga menyumbangkan beberapa lagu untuk dijadikan OST dari drama Boys Over Flowers ya. Karirnya setelah membintangi Boys Over Flowers bisa dibilang nggak terlalu bersinar, tapi nggak meredup juga gitu. Jauh dari kata skandal dan ya lempeng-lempeng aja. Terbukti ia pernah membintangi beberapa drama Korea juga ya, walaupun nggak sebagai pemeran utama, yakni ada Detective in Trouble pada tahun 2011 dan City of the Sun. Gimana kalian udah pada nonton belum nih? Oke, nah itulah ulasan aku terkait dengan drama Korea Boys Over Flowers, my first K-drama ever. Ya, drama Korea pertama yang aku tonton. Aku juga pengen tahu nih drakor pertama kalian apa ya, sebelum kalian tuh bener-bener cinta banget sama drakor gitu. Coba komen di bawah ya. Yaudah, itu aja ulasan dari aku. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share juga video aku ya. Oke, kita ketemu lagi di next video. See ya. Bye-bye.